Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman, selamat pagi peserta PKKMB Universitas Negeri Jakarta tahun 2026. Dan saya di sini ingin mengucapkan selamat datang di sesi talk show podcast PKKMB UNJ 2026. Boleh dong kita tepuk tangan dulu nih. Masih pagi kebetulan ya, selamat pagi, semangat pagi. Spirit kita harus tetap naik teman-teman. Nah, sebelum itu perkenalkan, nama saya Gazi Abdul Syakir Hairul selaku Duta Universitas Negeri Jakarta yang akan memandu sesi podcast pada kali ini. Karena seperti yang teman-teman tahu bahwa ini bukan podcast yang pertama kali ya, kita juga pernah ada tuh podcast yang tentang akademik ya. Sekarang kita ke bidang kerohanian teman-teman. Nah, kita bakal ngobrol dengan tema menjaga iman dan meningkatkan prestasi di tengah degradasi moral ya. Mungkin temanya terdengar cukup serius ya, tapi sebenarnya sangat relevan kepada mahasiswa. Karena cukup dekat dengan kehidupan kampus gitu. Karena di kampus kita sebagai mahasiswa itu tidak hanya dituntut untuk menuntut ilmu, mengerjakan prestasi, tapi tetap kita juga harus mempunyai nilai moral, nilai spiritual yang tinggi, dan jangan lupa ibadah ya teman-teman ya. Nah, supaya udah nggak penasaran lagi nih teman-teman ya, langsung aja nih kita sapa para narasumber kita pada hari ini. Halo kakak, selamat pagi nih. Wah, masih semangat nih kira-kira. Semangat ya. Oke, sebelum kita ngobrol jauh, seperti kata patah, tak kenal maka tak sayang ya. Mungkin kita bisa perkenalkan dulu kali ya. Mungkin kakak bisa kenalan dulu kira-kira namanya siapa, dari UKM mana, dan bisa dijelaskan brief aja UKM-nya itu singkatannya apa dan briefnya itu apa kan? Boleh dari sebelah kanan dulu. Ya, assalamualaikum semua. Saya Ahmad Fajar dari LDK Salim. LDK Salim ini adalah singkatan dari Lembaga Dakwah Kampus. Salimnya itu adalah singkatan dari Sahabat Muslim. Jadi LDK Salim ini adalah organisasi wadah untuk mahasiswa Muslim untuk bertumbuh dan berkembang. Gitu. Boleh lanjut langsung aja. Oke. Shalom teman-teman semua, perkenalkan nama saya Kris Manuel Marcelino Purba. Kalian bisa panggil Bang Kris lah nanti kalau bisa ketemu di kampus. Nah, saya dari PMK UNJ atau biasa dikenal dengan Persekutuan Mahasiswa Kristen Universitas Negeri Jakarta, yang merupakan suatu organisasi yang menaungi teman-teman mahasiswa Kristen semua, terkhusus yang mahasiswa baru 2026 seperti itu. Boleh kan? Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Wite Tong Tien. Perkenalkan, nama saya Reno Febrian dari Unit Keluarga Mahasiswa Hindu Buddha Universitas Negeri Jakarta atau KMHB UNJ. Di sini kita menaungi agama Hindu, Buddha dan juga Konghucu dengan ya kita sebagai wadah untuk kalian dapat berkembang dan juga bertemu bersama di sini. Shalom semuanya, aku Hilary Abel, aku dari KMK SMUNJ atau singkatan dari Keluarga Mahasiswa Katolik Sakra Familia UNJ. Aku di sini sebagai wadah dari teman-teman Katolik. Oke, baik, terima kasih teman-teman. Boleh ya, jadi ada Mas Fajar dari LDK, ada Kak Abel dari KMK, ada juga Kak Bang Kris dari PMK, dan juga ada Kak Reno dari KMHB. Ya, oke. Nah, teman-teman nih, sebelum kita ngobrol soal tema utamanya ya, jadi pasti banyak juga nih teman-teman maba sini yang masih penasaran gitu, kira-kira awal-awal organisasi UKM kerohanian bangun tuh gimana sih ya. Jadi boleh nih Kak, aku pengen tanya sedikit aja nih untuk pembuka kali ya, pertanyaan pembuka. Boleh Kak diceritain sedikit tuh, kira-kira bagaimana sih awal mula terbentuknya organisasi kakak gitu, organisasi kerohanian kakak di Universitas Negeri Jakarta, dan sebenarnya tuh fokus kegiatan dan bidangnya yang dijalankan itu seperti apa sih? Boleh kita jelaskan sedikit? Boleh mungkin dari Kak Fajar, silakan. Oke, jadi LDK sendiri ya, pada awalnya itu terbentuk pada tahun 1989. Pada saat itu masih IKIP ya, belum UNJ. Betul. Jadi dan awalnya itu namanya bukan LDK Salim, tapi Rohis atau Rohani Islam. Tahun 89, lalu kemudian pada saat itu juga bentuknya itu masih tingkat jurusan, gitu, UKM tingkat jurusan. Tapi dengan perjalanan waktu, akhirnya kita perluas lagi nih, gitu. Jadi tingkat fakultas, lalu kemudian di tingkat universitas. Nama Salim sendiri itu ada dari sejak 2012, gitu, agar lebih menyentuh lagi nih ke mahasiswa-mahasiswa, makanya disebut dengan Sahabat Muslim seperti itu. Dan bidangnya ini tentunya bidang kerohanian. Baik, terima kasih Kak Fajar. Boleh dilanjut
Oke, kalau dari PMK sendiri, PMK UNJ terbentuknya awal mulanya dari kakak abang yang mulai aktif di kelompok kecil. Pada saat itu belum ada organisasinya sama sekali. Jadi teman-teman mahasiswa Kristen pada masa itu akhirnya rindu untuk bisa memiliki suatu wadah yang bisa menumbuhkan iman mereka. Akhirnya mereka bikinlah suatu kelompok kecil kayak gitu. Mungkin teman-teman tahu kalau di gereja masing-masing namanya komsel seperti itu. Tapi kalau di sini akhirnya namanya kelompok kecil. Dan akhirnya dari kelompok kecil itu mulai melebar luas sampai ke universitas, dan akhirnya pada tanggal 21 Agustus 1981 kita puji Tuhan bisa menjadi organisasi yang dinaungi langsung sama Universitas Jakarta seperti itu, Universitas Negeri Jakarta. Luar biasa. Terima kasih. Oke, boleh lanjut dengan Kak Reno. Oke, kalau dari KMHB sendiri, kita tuh dibentuk pada tahun 1979 itu oleh Bapak Iketut R. Sudiardita. Pada awal terbentuknya, KMHB sendiri itu hanya menaungi dua agama, yaitu Hindu dan Buddha, karena itu namanya Keluarga Mahasiswa Hindu Buddha. Namun, seiring berjalannya dengan waktu, pada tahun 2016, kita mulai menaungi agama Konghucu juga. Hingga saat ini kita menaungi 3 agama jadinya, Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Nah, untuk hal menariknya mungkin pada awal kebentuk, kita tuh belum ada hari jadinya. Jadi kita itu sampai tahun 2013, kita tuh nggak tahu nih hari jadi KMHB itu kapan. Nah, di tahun 2013, pada saat persahabatan anggota, kita tuh menentukan tanggal 7 September sebagai hari jadinya KMHB. Itu tuh didasari pada data historis dari alumni-alumni serta dosen pada saat itu. Nah, untuk bidangnya sendiri, walaupun kita bergerak di bidang keagamaan, KMHB juga sering mengadakan kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial dan juga serta pengembangan diri seperti pengembangan soft skill dan juga hard skill. Seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Boleh lanjut dengan Kak. Kalau dari KMK sendiri, KMK sebenarnya dibentuk dari tahun 1800-an. Cuma saat itu kita masih bergabung dengan PMK. Lalu karena perbedaan visi dan misi ya Kak, jadi di tahun 1989 kita akhirnya berpisah. KMK memutuskan untuk menjadi organisasi sendiri. Namun saat itu perjalanannya panjang banget untuk akhirnya diakuin oleh UNJ. Jadi KMK baru banget diakuin oleh UNJ itu di tahun 2016. Wah, luar biasa. Kita sudah mendengar cerita dikit nih, kira-kira bagaimana organisasi ini kebentuk ya, perjuangannya sampai sekarang sudah resmi di Universitas Negeri Jakarta. Wah, luar biasa. Nah, kalau tadi kita sudah kenalan sama organisasinya, sekarang aku mungkin penasaran, aku mau tanya sedikit. Kalau di organisasi kakak itu kegiatan rutinnya sendiri itu ada apa sih? Kayak ini biar teman-teman peserta di rumah ini tahu nih, wah mungkin mereka tertarik gitu dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan dalam organisasi UKM rohanian gitu. Mungkin ada apa nih Kak, bisa dijelaskan Kak? Boleh kita dari Abel dulu Kak. Oke, dari aku, KMK mungkin kegiatan rutinnya kita ada yang namanya Jumatan. Beda dengan LDK Salim kan ada Jumatan juga. Kita Jumatan juga ya, sama-sama. Jumatan juga. Nah, KMK itu Jumatannya ada 2. Yang pertama Jumatan itu di setiap awal bulan. Jadi setiap awal bulan di Jumat pertama itu kita ada ibadah. Lalu ada juga Jumat ceria di setiap minggu. Jumat setiap minggu. Nah, bedanya kalau misalnya di Jumatan kita ke gereja, misa bareng di gereja. Kalau Jumat ceria lebih kayak kita berkumpul di satu ruangan, misalnya bisa nyewa ruang kelas atau sekretariat. Lalu kita mulai cerita, kita sharing pengalaman selama kuliah gimana, atau mungkin ada ayat-ayat atau isi kitab yang hari itu kita dengar lalu kita renungkan seperti itu. Lalu di KMK juga selain acara keagamaan ada juga acara sosial. Kita ada 3 acara besar. Itu ada temu akrab, acara angkatan, dan juga Natal. Nah, yang pertama Natal. Natal itu KMK merayakannya sekaligus dengan ulang tahun KMK. Lalu ada juga acara angkatan temu akrab. Dua-duanya ini sama-sama acara makrab. Tapi bedanya untuk temu akrab itu untuk menyambut mahasiswa baru. Sedangkan untuk acara angkatan, ini yang buat malah mahasiswa barunya. Jadi kita ngelatih soft skill mereka bagaimana, lalu diuji di acara angkatan ini, kita nilai di acara angkatan. Lalu kegiatan rutinnya juga banyak. Kita ada yang namanya bidang minat dan bakat ini terbagi 2. Minat dan bakat keolahragaan dan minat dan bakat kasafa. Karena yang pertama keolahragaan, ini ngadain olahraga rutin di tiap bulan dan bisa milih. Jadi KMK bakal adain voting di IG. Kalian mau ngadain acara apa, mau olahraga apa nih minggu ini, bulan ini gitu. Lalu untuk kasafa ini dia paduan suara, dan kasafa sendiri adalah nama resmi dari paduan suaranya KMK. Jadi kita sekarang udah punya paduan suara. Yes.
Dari KMK mungkin itu aja kegiatan-kegiatannya. Wah, luar biasa, terdengar seru ya. Oke, sebelum aku tanya-tanya lagi nih, mungkin kita lanjut dulu nih ke Kareno, silakan. Oke, mungkin kalau dari KMHB kegiatan rutinnya ya, kita tuh ada yang namanya sesama atau sembahyang bersama. Jadi sebelum kita mulai kegiatan atau memulai rapat, kita tuh mengadakan sembahyang bersama di sekretariat di Gedung G. Itu kita bisa mulai dari persembahyangan Hindu dulu, lalu dilanjut dengan persembahyangan yang Buddha. Itu tuh semua pengurus ikut persembahyangan tersebut, biar kita tuh bisa saling belajar dan saling ya toleransi lah mengerti satu sama lain. Lalu untuk kegiatan rutin lainnya juga ada namanya DCS atau Dharma and Culture Sharing. Itu tuh kita di sosial media kita menyebarkan ajaran-ajaran Hindu, Buddha, dan juga Konghucu. Itu juga sebarin budaya-budayanya dalam bentuk Reels IG, ada story IG, dan juga YouTube Short, dan juga YouTube panjangnya. Lalu untuk mungkin yang rutin lagi ada proker tahunan kali yang tiap tahun ada, itu ada program kerja selama atau seminar lintas agama. Itu kita semacam talk show dengan narasumber itu 6 tokoh dari berbagai macam agama, dengan ya kita membahas suatu topik yang kita lihat menarik lah buat dilihat dari pandangan berbagai agamanya. Lalu juga ada yang namanya skill development. Itu tuh yang seperti yang tadi dibilang, kita juga aktif menyelenggarakan kegiatan yang bersifat pengembangan diri. Nah, kita di sini di skill development ini kita tuh belajar suatu topik lah. Kalau tahun ini kita belajar terkait AI, mana kita mengundang narasumber yang sudah ahli pokoknya. Ya kita membuat semacam workshop biar semua mahasiswa tuh bisa belajar hal ini lah di situ. Lalu sepertinya udah sih yang buat rutin tahunan. Oke, baik. Terima kasih Kareno. Tidak kalah seru ya kedengarannya ya. Oke, boleh kita lanjut ke Bantri, silakan. Kalau kegiatan rutin dari PMK UNJ sendiri kita dibagi jadi universitas dan juga fakultas. Kalau universitas sendiri kita kalau misalnya LDK Salim sama KMK mungkin Jumatan ya. Kalau kami namanya Persekutuan Jemaat di setiap hari Jumat juga. Jadi teman-teman LDK Salim biasanya sholat Jumat, kita Persekutuan Jemaat juga ada ibadah juga kayak gitu. Kolaborasi. Oh, Bisa tuh. nah iya itu bisa seluruh fakultas bisa datang untuk ibadah bareng sama teman-teman mahasiswa Kristen, seluruh angkatan juga, seluruh fakultas juga. Terus kemudian untuk persekutuan yang lain juga ada persekutuan pelayan, itu biasanya nggak dikhususkan sih, tapi biasanya materi yang akan dibawakan tuh untuk firman-firman yang terkait udah mau teman-teman yang udah mau siap untuk melayani Tuhan kayak gitu. Terus ada namanya persekutuan kelompok kecil, itu untuk teman-teman kelompok kecil sama teman-teman pemimpin kelompok kecil. Terus untuk fakultas sendiri, puji Tuhan ada yang namanya persekutuan doa juga. Itu persekutuan yang dinaungi oleh fakultas sendiri. Kita kan ada 8 fakultas ya. Jadi teman-teman fakultas nanti bisa mengikuti persekutuan persekutuan doa bareng fakultasnya masing-masing kayak gitu. Untuk tahunan mungkin ya, untuk acara besarnya juga kita ada sebentar lagi akan mengadakan kebaktian kebangunan rohani tanggal 19 September juga, nanti teman-teman maba bisa ikut. Terus ada Natal juga nanti di tanggal 12 Desember, dan juga ada program-program lain seperti training worship leader dan pemusik untuk teman-teman yang mau melayani juga, sama camp pembinaan kelompok kecil, pemimpin kelompok kecil untuk teman-teman yang mau jadi pemimpin kelompok kecil kayak gitu. Kalau dari PMK mungkin. Terima kasih Bang Chris. Lagi-lagi memang terdengar menarik ya untuk join organisasi ini. Oke, lanjut boleh dengan Mas Fajar, silakan. Oke, sedikit mirip ya sama PMK ya. Jadi LDK ini kan sebenarnya tingkat univ ya. Nah di tingkat fakultas juga ada. Gitu. Ada yang namanya lembaga dakwah fakultas. Gitu. Dan tiap lembaga dakwah fakultas itu memiliki programnya masing-masing. Gitu. Tentu yang utama ya, karena kita namanya itu lembaga dakwah, maka tugas utamanya adalah berdakwah. Gitu. Berdakwah ini kan artinya mengajak orang untuk lebih kenal lagi nih sama Allah, gitu, sama Tuhannya, sama Rasul, sama Islam gitu kan. Dan kita di sini ada yang namanya kajian Islami, gitu. Di setiap fakultas itu ada, gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kita juga ada kalau tadi ada namanya kelompok kecil ya. Nah kalau kita juga ada, gitu, namanya kelompok mentoring. Gitu. Jadi kelompok mentoring ini ya sebagai wadah buat teman-teman maba lah, gitu.
untuk berkeluh kesah atau untuk bertanya-tanya gitu kan tentang kehidupan kampus, budaya kampus, ataupun ya sebagai curhat lah gitu soal mentoring nantinya gitu. Lalu kita juga FGI ya, di LDK ini ada Underbow, ada organisasi di bawahnya lagi tuh namanya Quran Institute. Sesuai namanya maka berfokus pada syiar Quran gitu. Kita ada program untuk memperbaiki bacaan tahsin, bacaan Quran gitu kan, namanya SQI yang setiap semesternya itu akan bisa pendaftaran gitu. Ada juga KPQ, komunitas penghafal Quran. Ini khusus buat teman-teman yang mau menambah hafalannya dan juga menjaga hafalan Qurannya gitu. Kemudian kita ada juga SWI ya, Studi Wisata Islam gitu. Di bulan September juga ya, sama kayak teman-teman PMK. SWI ini adalah kegiatan untuk maba ya, khususnya untuk maba 2026 untuk lebih mengenal Islam tapi dengan cara-cara yang menyenangkan gitu, dengan cara bertafakur alam gitu. Jadi nanti kita bakal ke alam lah gitu, untuk lebih kenal lagi sama Allah, kenal lagi sama Rasul, Islam dan seterusnya. Baik, luar biasa ya. Nah jadi ini aku tuh sebenarnya tuh alasan aku mempertanyakan ini itu biar teman-teman pesertanya tahu, karena tuh biasanya teman-teman tuh kalau dengar organisasi itu pikirannya rapat gitu loh, kura-kura ya, kuliah rapat. Karena tidak ya teman-teman ya. Jadi itu di organisasi ini tuh juga ada, kita bisa mengembangkan soft skill, juga bisa have fun ya, ada banyak acara makrab seperti itu, tapi juga bermanfaat gitu teman-teman. Nah mungkin itu tadi pertanyaan pembuka kali ya, itu pemanasan kali ya. Jadi sekarang kita akan masuk ke topik utama kita hari ini nih, gitu loh ya, tentang degradasi moral, kebetulan ya. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat sekarang ini perkembangan teknologi memang luar biasa cepat dan informasi juga gampang didapat, semua orang sudah punya HP, sudah punya internet ya, dan pergaulan juga semakin luas gitu. Nah, tapi di balik itu semua ada juga tantangan yang juga nggak kalah besar, terutama soal menjaga-jaga nilai, moral dan integritas. Apalagi untuk teman-teman peserta yang barangkali baru kecemplung lah gitu ibaratnya ke dunia kampus seperti itu. Ya. Nah, mungkin aku untuk pertanyaan pertama aku izin bertanya ke Kak Fajar dan Bang Kris nih yang terlebih dahulu ya. Nah, kalau dari sudut pandang kakak ini berdua, kira-kira tantangan moral yang paling sering dihadapi mahasiswa itu sekarang apa sih? Kayak misalkan mungkin ada FOMO atau mungkin ada pergaulan, atau mungkin ada hal-hal lain yang sering kakak temui gitu. Kira-kira pandangan kakak terhadap degradasi perilaku degradasi moral itu gimana? Dua Kak, silakan. Boleh mungkin dari Bang Kris dulu. Kalau dari aku, tantangan yang paling besar itu FOMO sih sebenarnya, karena apalagi untuk teman-teman mahasiswa baru yang baru masuk perkuliahan nih, pastinya kan masih mencari apa sih yang nanti akan dikerjakan di perkuliahan kayak gitu. Dan biasanya kalian pasti akan mengikuti teman-teman kalian kayak gitu. Nah, itu menurut kami PMK secara terkhusus adalah suatu tantangan yang besar juga, karena kita kan nggak tahu setiap orang itu mempengaruhi setiap orang yang lain itu seperti apa. Makanya kalau di PMK tuh ada yang namanya kelompok kecil. Nah, itulah yang bisa menjadi solusi sebenarnya untuk bisa bertahan di tantangan-tantangan yang ada sekarang ini, terkhusus di degradasi moral itu. Kayak gitu sih kalau dari PMK. Terima kasih Bang Kris. Gue dengan Kak Fajar, silakan. Oke, kalau kita ngomongin degradasi moral ya, itu kita hidup di zaman yang informasi ini datang banyak banget gitu, sangat cepat ya kan. Kita nggak bakal kurang informasi lah. Nah, saking cepatnya, saking banyak informasi, kadang banyak informasi yang nggak membawa kebaikan gitu. Makanya kita perlu memfilter lah gitu. Terus juga tadi yang disebutkan sama Bang Kris ya, ada FOMO, kemudian juga mungkin pergaulan bebas kan, yang lagi happening-happeningnya tuh kan di tahun ini gitu. Nah, ini menurut saya karena satu hal gitu, yaitu hilangnya arah. Ketika kita udah nggak memiliki nilai untuk menjadi pegangan, maka kita tuh akan jadi mudah terombang-ambing gitu. Ada budaya A kita ngikut kan, ada budaya B kita ngikut juga. Akhirnya kita nggak punya kompas moral gitu. Makanya sebenarnya yang perlu jaga adalah kita perlu menjaga kompas moral kita itu gitu, agar tetap berada pada jalan yang benar gitu.
makanya tadi kalau di PMK ada kelompok kecil ya, itu buat menjaga kita juga nih biar tetap lurus ya kan. Nah deliknya juga gitu. Ada namanya kelompok mentoring yang tujuannya adalah itu untuk menjaga agar kita ini nggak keluar dari jalur gitu. Agar kita nggak menyimpang lah. Terima kasih Mas Fajar dan Bang Firman atas jawabannya ya. Memang teman-teman kita semua harus hati-hati ya, karena teknologi internet pun pasti bermanfaat juga, tapi juga ada downside-nya ya. Ya, with great power comes great responsibility. Wah, itu. Kebetulan saya baru nonton Brand New Day kemarin, jadi kita gitu ya. Oke, terima kasih. Untuk selanjutnya aku izin nih sekarang tanya ke Kak Abel dan Kak Reno nih ya. Untuk pertanyaan kedua nih, menurut kakak kan teman-teman di sini pasti sudah pernah diajar agama dari SD, SMP, SMA udah pernah tuh mereka, dari keluarga mungkin juga ada fondasinya lah gitu ibaratnya. Nah, menurut kakak kira-kira kenapa justru kadang-kadang tuh masa kuliah itu kadang-kadang menjadi fase yang paling rentan untuk seseorang tuh mulai geser dari nilai-nilai imannya gitu, despite udah ada fondasi gitu dari awalnya gitu. Kira-kira pandangan kakak seperti apa? Boleh dari Kak Abel. Mungkin dari aku mungkin di masa kuliah ini karena sedang mencari jati diri kali ya. Ya, makanya di kuliah kan kita ketemu banyak orang dengan latar belakang yang berbeda-beda, dengan cara pikir yang beda-beda. Ini ngejadiin sebenarnya mereka udah punya fondasi, tapi jadi gue ya ketika ketemu orang-orang ini. Betul. Makanya sebenarnya kita ada ruang lingkup ini, ruang sosial yang kita bangun. Tapi mungkin dari LDK dan PMK udah punya kelompok kecil. Kalau misalnya di KMK sebenarnya kita juga ada satu bidang khusus namanya bidang pengembang iman dan spiritual. Nah, bidang ini yang ngejaga anak-anak teman-teman KMK untuk tetap sesuai dengan imannya di dunia kuliah yang luas ini. Dari aku itu aja sih. Terima kasih Kak. Boleh dilanjutkan Kak Abel. Oke, ya mungkin masa kuliah kan emang bisa dibilang salah satu fase penting bagi pembentukan karakter seseorang ya. Di sini kita belajar lebih mandiri, kita bisa hidup lebih bebas, seperti dalam menentukan pilihan hidup. Nah, bukan berarti kebebasan itu hal yang buruk ya. Kebebasan kan juga sesuatu peluang untuk mengembangkan diri kita lah. Namun kalau nggak ada pegangan yang kuat akan nilai yang kita yakini, tentu saja seseorang tersebut akan mudah goyah, entah karena FOMO tadi atau karena emang pengen merasa diterima oleh satu kelompok tertentu kan. Nah, kita semua di sini hadir sebagai wadah untuk menguatkan iman tersebut. Kalau di KMHB sendiri, kita juga ada proker-proker yang tentu saja menguatkan iman. Seperti ada sesama, kita saling sembahyang, kita disitu saling menguatkan juga, saling belajar, saling mengingatkan. Kita juga ada proker yang namanya Dharma Yatra. Di situ kita perjalanan ke tempat-tempat spiritual. Kita ke pura, ke vihara, ke kelenteng. Di situ kita ya saling memperdalam lagi iman masing-masing. Di situ sih sebagai kita di sini sebagai wadah yang untuk menguatkan iman di zaman yang udah sangat cepat ini perubahannya. Baik, memang ya, karena dunia kuliah, dunia kampus itu dinamikanya macam-macam, Yes, itu ya sangat amat luas gitu. Jadi pentingnya tidak hanya untuk menghindari tantangan dari luar, tapi juga mempunyai pegangan di dalam yang kuat seperti itu, agar tidak terpengaruh lah untuk FOMO lah atau segala macam seperti itu. Nah, baik, terima kasih Kak Abel dan Kak Reno atas jawabannya yang sungguh luar biasa ya. Jadi kalau misalkan kita tadi itu ngobrol tentang tantangannya nih ya, sekarang kita bahas bagaimana cara menghadapi tantangan itu. Mungkin kita gali lebih dalam seperti itu. Karena tentu saja tadi menjaga iman, ya menjaga nilai spiritual, harus mempunyai fondasi yang kuat seperti itu. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya aku izin tanya ke Bang Kris dan Kak Reno. Nah, kalau menurut kakak sebenarnya apa sih makna dari menjaga iman sebagai mahasiswa di zaman sekarang? Gitu. Apakah cukup dengan rajin ibadah saja kah? Atau mungkin ada bentuk-bentuk lain gitu yang juga mencerminkan seorang itu sedang menjaga imannya seperti itu. Mungkin dari Bang Kris dulu silakan. Oke, menjaga iman. Iya, teman-teman kalau misalkan tahu bahwa perkembangan ini itu mungkin bisa mengembangkan diri kita ataupun juga bisa jadi batu sandungan juga. Kalau misalkan kita nggak pintar cara mengatasinya, cara yang paling bisa diatasi adalah teman-teman harus rajin ibadah sih, karena dari situlah kita tahu tentang nilai-nilai kehidupan gitu ya. Kita tahu mana yang baik mana yang buruk itu
dari gimana kita belajar tentang keimanan di agama kita masing-masing. Nah, puji Tuhan, Tuhan ngasih kita semua di sini untuk bisa menaungi teman-teman maba dengan agamanya masing-masing, dan juga nantinya jadi belajar, karena di kampus ini kebetulan untuk agama cuma 1 semester doang ya. Iya. Iya. Nah, kita ada di sini untuk bisa menaungi teman-teman maba semua, biar nggak cuman akademiknya aja yang terus dipapa, tapi keimanan juga dipapa. Dengan adanya kelompok kecil di PMK UNJ, dengan adanya kelompok mentoring di LDK Salim, dan juga keagamaan di KMK dan KMHB, itu semua bisa menumbuhkan keimanan teman-teman supaya nggak cuman pinter di akademik aja, tapi ternyata kita juga harus melawan perubahan-perubahan yang mungkin jadi sesuatu batu sandungan untuk kita kayak gitu. Nah, kita di sini ada untuk bisa menumbuhkan iman teman-teman, mengajarkan apa yang kita udah dapat selama di kuliah ini, terus akhirnya nanti kita bisa sharing-sharing juga tentang gimana cara menghadapi masa-masa kuliah yang tadi udah Bang Gazi bilang ada naik turunnya ya Bang ya, kayak gitu sih dari PMK UNJ. Terima kasih Bang Chris. Boleh lanjut dengan Kak Reno silakan. Oke, menjaga iman ya. Menjaga iman kan berarti maknanya bisa dibilang lebih besar dibanding hanya menjalankan persembahyaan atau peribadahan. Karena menjaga iman tuh kita bisa melihat dari seorang apakah dia menjaga imannya dilihat dari cara berpikirnya, cara dia menjalani hidupnya, cara dia memperlakukan sesama, dan cara dia mengambil keputusan. Termasuk pada saat dia sedang dihadapi tantangan ataupun pilihan yang sulit. Karena seorang menjaga iman tuh bukan berarti tidak pernah menghadapi tantangan, tetapi dia berusaha untuk memilih apa yang benar sesuai dengan apa yang dia yakini. Karena ya menjaga iman kan bukan hanya tentang ibadah-ibadah saja. Kita juga betul melihat dari cara berpikir, cara hidupnya, cara dia melihat kehidupan orang lain juga lah, toleransi gimana kita lihat. Terus tuh kalau di KMHB ya seperti di lambang kita tuh ada bagian bawah tuh ada teratai biru. Ini tuh melambangkan kesucian. Dimana kita karena teratai itu tumbuh secara bersih walaupun di tempat yang kotor. Kita tuh dituntut menjadi pribadi yang bersih dan tegas walaupun kita tuh berada di tengah lingkungan yang bisa dibilang kurang ideal lah. Seperti itu. Oke, baik. Kak Reno, terima kasih atas jawabannya ya. Berarti memang ya, memang tuh kadang-kadang tantangan tuh pasti ada, tapi cara kita menanggapi tantangan itulah yang bisa difokuskan seperti itu ya. Dan kadang-kadang juga seringkali itu yang sulit itu sebenarnya bukan memulai, tapi konsisten. Konsistennya. Betul ya, kita harus tetap konsisten. Mulai kadang-kadang gampang, tapi konsisten itulah yang kadang-kadang menjadi sebuah tantangan seperti itu ya. Nah, ngomongin konsisten nih, ya kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Aku izin sekarang tanya ke Kak Abel dan Mas Fajar. Nah, kira-kira kakak kalau boleh berbagi tips nih, tips dikit, bagaimana sih cara menjaga konsistensian ibadah, gitu? Menjaga konsistensi ibadah, terus juga memiliki lingkungan pertemanan yang positif, dan juga tetap kuat menghadapi pengaruh negatif di sekitar kita. Seperti itu. Kira-kira ada nggak nih tips-tips dari kakak sendiri? Mungkin dari Kak Fajar dulu sekarang. Buat tips ya menjaga iman. Ya tentunya iman ini kalau di Islam ya itu kan naik turun lah ya. Gitu. Kadang iman kita di atas, kadang juga di bawah, gitu, futur. Kalau dari saya ada 3 hal sederhana ya yang bisa membantu lah teman-teman maba gitu. Yang pertama adalah selalu menjaga kedekatan dengan Allah gitu. Ya. Tentunya di masa-masa kuliah nanti ya kita tuh bakal banyak banget gitu ngadepin tantangan ya kan, kesibukan kita juga semakin banyak gitu. Tapi jangan sampai kita melupakan fondasinya gitu. Seperti sholat, ya kan, baca Quran, zikir, dan seterusnya seperti itu. Lalu yang kedua adalah cari lingkungan yang bisa membuat kita tuh semakin dekat sama Tuhan. Ada ungkapan yang bilang ya, kalau kita berteman dengan penjual parfum, maka kita akan terbawa wanginya. Tapi kalau kita berteman dengan tukang pandai besi, maka kita akan terbawa juga gitu, bau asapnya kan. Makanya Rasulullah juga pernah bilang, agama seorang itu bisa dilihat dari agama teman dekatnya. Gitu. Kalau teman dekatnya itu agamanya baik, akhlaknya baik, ya kan, maka kita tuh juga ikut terbaik, ikut baik juga. Gitu. Sebaliknya, kalau
teman dekat kita agamanya minus kan, akhlaknya juga minus gitu kan, maka kita akan terbawa arus. Lalu yang ketiga yaitu selalu mengisi waktu kita itu dengan hal kebaikan gitu. Nantinya kita bakal banyak tuh entah itu urusan organisasi ya kan, riset, lomba dan seterusnya. Hal-hal yang kayak gini tuh bisa mengurangi potensi kita untuk melakukan keburukan kayak gitu. Oke, itu sih. Terima kasih Mas Fajar atas jawabannya. Gue langsung lanjut dengan Aga. Dari aku untuk menjawab konsistensi ya, mungkin bisa dari hal-hal kecil, misalnya di Katolik itu sebenarnya enak, kita gereja cuma antara Sabtu atau Minggu boleh milih sekali. Terus tapi kita juga punya doa harian, kalau mungkin di Islam jatuhnya sunnah. Okay. Ini di jam 6 pagi, 6 sore, jam 12 siang, dan juga jam 3 sore. Ada 4 jam ibadah. Menurut aku konsistensinya bisa dari ibadah dulu di empat waktu ini, karena cuma sekitar nggak sampai 5 menit doanya. Ya. Lalu untuk pertemanan juga menurut aku itu penting banget. Gimana teman-teman kita ngaruh, aku setuju dengan Kak Fajar, gimana teman-teman tuh ngaruh ke iman kita. Mungkin bisa nyari teman yang nggak harus iman, tapi mungkin teman yang mengerti kalau nilai yang kita pegang tuh apa sih gitu. Lalu juga bisa mengingatkan kita untuk ini udah jam kamu ibadah dulu, bisa kayak gitu. Ini kalau pengaruh negatif dari luar, kalau mungkin dari aku lebih sering sama dengan Kak Fajar juga, lebih sering ngisi waktu luang dengan hal-hal positif. Apalagi di kuliah kita ada banyak banget hal-hal positif yang bisa diikuti. Hampir setiap bulan kita ada perlombaan dari tiap prodi, fakultas, univ ada. Lalu untuk organisasi juga kita banyak pilihan, ada Ormawa, ada juga Opmawa, bisa pilih. Nah, untuk mengikuti hal-hal positif ini menurut aku, ini bakal bisa menjauhi teman-teman dari hal-hal negatif. Oke, terima kasih Kak Abel. Berarti memang kita harus surround yourself with good people also ya, berarti ya. Temenan dengan teman parfum tadi ya, biar kita juga ikut wangi juga seperti itu. Memang harus hati-hati teman-teman di dunia perkuliahan. Baik, terima kasih kakak sekalian. Nah, aku masih ada pertanyaan lanjutan nih. Ya. Jadi kadang-kadang tuh ada sebuah anggapan lah yang muncul di benak teman-teman nih mungkin. Kalau misalnya kita aktif di organisasi kerohanian, aku nanti perkuliahan prestasinya turun. Atau sebaliknya, kita mungkin fokus prestasi, waduh, ibadahnya ketinggalan lah, atau bagaimana? Nah, seperti itu. Mungkin kita akan bahas di pertanyaan berikutnya ya. Aku izin tanya ke Kak Abel dan Bang Kris ya. Menurut kakak, kenapa menjadi mahasiswa yang berprestasi itu juga kadang-kadang bisa menjadi bagian dari bentuk keimanan? Jadi apakah ini memang keseimbangan antara keduanya itu memang benar-benar harus difokuskan atau bagaimana dari pandangan Abang? Mungkin dari Karena dulu silakan. Untuk dalam berprestasi, menjaga keimanan itu jadi salah satu hal yang bisa dibilang benar sih, karena kita dikasih Tuhan akal budi, akal pikiran, akal sehat, akal budi, dan Tuhan ngasih itu semuanya bisa kita pakai, bisa kita gunakan sampai saat sekarang ini kita bisa di zaman yang penuh dengan informasi yang sangat cepat kayak gitu. Nah itu tadi udah kita bahas juga kalau misalkan itu juga bisa jadi suatu hal yang jadi batu sandungan. Tetapi ketika kita menggunakan itu dengan baik dan benar, dan akhirnya kita memanfaatkan itu sehingga akhirnya kita bisa memiliki prestasi yang baik juga, itu jadi suatu yang patut diacungi jempol juga ya. Karena kita nggak mungkin nggak menggunakan apa yang udah Tuhan kasih buat kita kayak gitu. Jadi itu harus terus dikembangkan teman-teman. Ketika kalian punya talenta yang Tuhan kasih ke kalian harus terus pakai itu, harus terus pergunakan itu, dan harus terus ditingkatkan secara terus-menerus, karena Tuhan mau kita terus memakai talenta kita dan mengembangkannya kayak gitu. Dan di Alkitab juga ada, mungkin teman-teman maba juga yang Kristen pernah mendengar perumpamaan tentang talenta. Nah, ketika talenta itu nggak kita kembangkan, Tuhan justru marah kayak gitu. Tuhan justru nggak suka, dan jadinya kita nggak dipandang baik sama Tuhan kayak gitu. Jadi ketika teman-teman punya keinginan untuk berprestasi,
bukan berarti artinya teman-teman menjauhi organisasi keagamaan kayak gitu ya. Justru kita mendukung kalian dan terus mensupport kalian. Kalau misalkan kalian memang mau ke akademiknya, kita akan bantu di rohaninya supaya bisa stabil kayak gitu. Biar supaya bisa seimbang kayak gitu. Akademiknya dapat dan rohaninya juga dapat. Karena itu semua sebenarnya berjalan lurus, enggak cuma satu doang. Akademik doang jadi rohaninya turun, terus rohaninya baik jadinya akademiknya turun. Itu salah ya kayak gitu. Mungkin teman-teman di luar sana keseringan dengarnya kayak gitu, tapi ternyata di kampus ini nggak kayak gitu sih, hal kayak gitu. Baik, terima kasih Bang Kris atas jawaban yang sungguh luar biasa ya. Boleh mungkin dilanjut dengan Kak Abel. Aku setuju dengan Bang Kris, talenta tuh bagian dari iman. Jadi kita berprestasi itu menurut aku itu bentuk ucapan syukur pada Tuhan yang ngasih kita talenta. Talenta orang tiap orang kan berbeda. Makanya bagaimana kita ngembangin talenta itu, bagaimana kita bertanggung jawab dengan talenta itu ucapan syukur kita ke Tuhan. Nah. Jadi mungkin konklusinya sama kali ya kayak. Jadi memang kita tidak bisa nih fokus ke prestasi saja, nanti ibadahnya ketinggalan juga. Fokus di ibadah aja, prestasi ketinggalan juga. Jadi memang sebenarnya konklusi itu adalah sebenarnya itu prestasi dan iman itu bukan dua hal yang saling bertentangan, tapi justru bisa dijalani secara bersama gitu ya. Berkesinambungan lah gitu ibaratnya. Seperti itu mungkin Kabel ya. Oke, baik. Terima kasih Kabel dan Bapak atas jawabannya sungguh luar biasa ya. Nah, sekarang kita pertanyaan berikutnya ini mungkin relate juga nih ke teman-teman peserta yang dari rumah. Aku izin tanya sekarang ke Mas Fajar dan Kak Reno. Nah, tadi ya, join organisasi, perkuliahan, mungkin juga ada yang sambil kerja, sambil magang, apa segala macam. Nah, kira-kira aku mau tanya nih Kak, gimana sih cara kita membagi waktu? Ya kita tentang time management nih, tentang membagi waktu antara perkuliahan kah, organisasi, kegiatan kerohanian, atau mungkin pengembangan diri yang lainnya, supaya kita tuh tetap seimbang gitu. Karena kan kadang-kadang ada tuh yang teman-teman itu terlalu banyak kegiatan, burn out, terlalu banyak kegiatan, stres gitu. Nah kira-kira bagaimana tipsnya tuh untuk bisa time management yang bagus seperti itu? Boleh mungkin dari Kak Reno dulu silakan. Oke. Berarti kunci membagi waktu tuh bukanlah kita melakukan semuanya itu sekaligus, tetapi kita mampu untuk menentukan skala prioritasnya dan kita disiplin pada jadwal yang kita tentukan. Karena kan kita sebagai mahasiswa, prioritas utama kita kan adalah akademik. Namun bukan berarti rohani dan pengembangan diri kita bisa kesampingkan, karena kan hal itu juga penting ya bagi kita ya. Kalau kita mampu mengolah waktu dengan baik tuh kita bisa melakukan hal tersebut, membagi waktu tersebut dengan porsinya masing-masing. Saya sendiri pun juga membagi hal tersebut ketika aspek tersebut akademik, pengembangan diri dan rohani ya ada waktu masing-masing biar tidak bertabrakan. Di KMHB sendiri sebelum kita mulai kegiatan pun kita juga selalu sembahyang buat rohaninya, kita menguatkan rohaninya. Karena saya percaya kalau kita mampu mengolah waktu dengan baik, kita tuh tidak harus memilih salah satu di antara ketiga aspek tersebut, melainkan ketiga aspek tersebut tuh dapat berjalan beriringan dan saling menguatkan pribadi kita menjadi lebih baik lagi. Udah sih, itu aja dari saya. Terima kasih, Karena boleh lanjut dengan Mas Fajar. Oke, sepakat ya. Kita perlu Singkat aja. analisis skala prioritas gitu kan. Ya pastinya Tuhan ngasih kita waktu itu sama ya, 24 jam per hari gitu. Gak ada yang 25 atau 23 jam, 21 sama gitu semuanya. Makanya kita perlu menentukan prioritas gitu. Ada salah satu prinsip ya yang bisa teman-teman pakai itu prioritaskan yang wajib, maksimalkan yang penting gitu. Kita perlu amanah utama kita tentunya sebagai mahasiswa ya, misalkan akademik gitu. Tapi organisasi juga gak kalah penting gitu. Karena di organisasi juga kita belajar tentang leadership, ya kan, komunikasi, problem solving dan seterusnya. Jadi bisa diseimbangkan aja. Misalkan di pagi hari mungkin kita ingin to-do list dulu tuh ya, apa aja yang mau dikerjakan dalam satu hari itu gitu. Terus misalkan 6 jam berikutnya kita fokus ke akademik kita dulu nih gitu. Terus 2 jam berikutnya mungkin kita fokus ke organisasi gitu kan, seperti itu. Jadi dibagi-bagi waktunya. Baik. Terima kasih karena dan Mas Fajar atas jawabannya ya. Berarti memang tadi ya prioritaskan yang wajib, maksimalkan yang penting tadi ya, luar biasa. Jadi memang teman-teman skill-skill inilah yang memang harus dipunyai seperti itu, mulai dari time management yang bagus, skala prioritas tadi ya, gitu loh.
kurangi prokrastinasi. itu dia. Prokrastinasi itu memang salah satu tantangan yang sungguh amat luar biasa. Ya, saya sendiri kadang-kadang juga kalau di rumah kadang-kadang malas aja mau ngapa-ngapain gitu loh. Tapi kita harus meminimalisir itu agar itu untuk kebaikan diri kita juga, untuk kebaikan kita, untuk kebaikan orang-orang di sekitar kita. Jadi harus maksimalkan teman-teman. Nah, baik, terima kasih. Wah, seru banget nih obrolan ya. Sungguh-sungguh amat seru banget. Tapi sayangnya ini udah mau habis nih pertanyaannya. Ya, aduh. Sudah sungguh sedih. Mau 2 jam lagi nih. Nah, jadi memang alhamdulillah teman-teman sudah rasanya banyak sekali insight yang sudah bisa didapatkan dari hal-hal narasumber kita pada hari ini. Sungguh luar biasa teman-teman ya. Nah, sebelum kita akhiri podcast ini ya, talk show podcast ini, aku ingin meminta closing statement mungkin dari masing-masing narasumber kita yang ganteng dan cantik hari ini ya, seperti itu ya. Nah, satu pertanyaan aja deh seperti itu. Jadi untuk sebagai penutup, boleh dong masing-masing kakak ini memberikan satu pesan singkat untuk teman-teman mahasiswa baru UNJ angkatan 2026 yang sebentar lagi akan memulai perjalanan kuliahnya gitu. Sama boleh sekalian dikasih tahu mungkin Instagramnya kalian, Instagram dari apa namanya UKM kerohaniannya. Barangkali kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan lebih lanjut ya yang siapa tahu belum ada nih, belum ditanyakan, teman-teman masih penasaran, nah teman-teman bisa langsung saja hubungi Instagramnya seperti itu. Boleh kita langsung ke closing statement dari Mas Fajar dulu, silakan. Kalau dari saya sih ahlan wassalan ya, selamat datang mahasiswa baru angkatan 2006 ya, Universitas Negeri Jakarta ya. Kedepannya teman-teman akan banyak sekali tantangan gitu. Lingkungan kampus itu sangat heterogen ya. Makanya kita perlu punya pegangan, perlu punya pedoman hidup gitu kan, untuk menjadi pegangan kita selama melalui perkuliahan ini gitu, ataupun seterusnya. Jadi harapannya ya teman-teman gak cuma menimba ilmu ya, tapi juga sama-sama meningkatkan iman begitu. Terus juga untuk teman-teman yang mungkin masih penasaran ya tentang LDK Salim ataupun lembaga dakwah fakultas, bisa follow IG kita ya di LDK Salim UNJ, @LDK Salim UNJ. Terima kasih Kak Fajar. Boleh selanjutnya Bang Kris. Pesan singkat ya, mau panjang wah. Panjang-panjang tipis aja. Tipis aja ya. Oke. Iya, untuk adik-adik mahasiswa baru 2026, welcome untuk teman-teman semua. Kami bersyukur teman-teman bisa kasih Tuhan bisa masuk ke kampus kita tercinta ini, Universitas Negeri Jakarta ya. Iya tadi benar kata Bang Fajar, kalau misalkan nanti sepanjang kuliah kalian dari semester 1 sampai lulus nanti pasti nggak lancar-lancar aja, pasti banyak tantangan, pasti banyak hal-hal yang bikin kalian mungkin down dan sebagainya teman-teman. Tapi ingat, ketika kalian menjalani semuanya itu bersamaan sama Tuhan, teman-teman pasti akan terus bisa punya pegangan yang teguh ya, fondasi yang teguh, karena itu memang dasar kita untuk menjalani setiap kehidupan kita kayak gitu. Dan kakak abang PMK UNJ Makris Universitas Jakarta yang angkatan lama itu menyambut kalian semua, dan kalian diterima dengan baik di sini teman-teman semua. Kami nanti akan menyambut kalian juga di PKKMB selanjutnya, dan nanti juga tanggal 19 September akan ada ibadah penyambutan buat kalian. Jadi kalian jangan lupa untuk pantau terus informasinya sama teman-teman koordinator fakultas kayak gitu, pengurus-pengurus kakak abang pengurus-pengurus PMK UNJ. Dan kalian juga bisa follow IG kita di PMK UNJ, ada di Instagram ya teman-teman. Di situ kalian bisa ngelihat informasi-informasi selanjutnya. Terus juga ada IG PMK UNJ Fakultas juga yang bisa kalian follow untuk kalian bisa tanya-tanya lebih lanjut, karena kakak abang di sana sangat menunggu kedatangan kalian seperti itu. Terima kasih Bang Kris. Boleh dilanjut dengan Reno. Oke, selamat datang dan selamat menjalani perjalanan baru. Di sini tadi seperti dibilang, bakal banyak tantangan, banyak cobaan, tapi juga banyak peluang yang bisa kalian raih. Jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal, karena kegagalan itu bukanlah akhirat. Kegagalan itu merupakan pembelajaran untuk membentuk diri kita menjadi lebih baik lagi.
Teruntuk mahasiswa baru agama Hindu Buddha Konghucu, pintu KMHB UNJ itu akan selalu terbuka untuk kalian sebagai tempat belajar, tempat bertumbuh, dan tempat berkembang bersama. Sampai jumpa nanti di PKMB. Sekian dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Boleh dilanjut dengan Kabel. Oke, selamat datang untuk mahasiswa baru UNJ. Selama ini adalah langkah pertama kalian. Kedepannya kalian bakal dapat banyak tantangan, tapi selama kalian menjadikan iman kalian sebagai kompas, aku yakin kalian bakal bisa ngelewatin ini sampai akhir kuliah nanti. Untuk teman-teman mahasiswa Katolik, ditunggu di Temu Akrab 2026 nanti ya. Lalu untuk kalian yang masih mau kepo dengan kegiatannya KMK, bisa follow IG KMK di KMK UNJ. Baik, boleh kita beri tepuk tangan sekali lagi dong ini untuk partner berita hari ini. Terima kasih kepada Kak Fajar, Kak Kris, Kak Reno, dan juga Kak Abel ya. Terima kasih banyak sekali untuk bisa hadir, berbagi cerita, mengasih berbagai pengalaman dan juga organisasi kerohaniannya ya, seperti itu. Ya, jadi semoga teman-teman apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi bekal ya untuk teman-teman sekalian, untuk kita semua, untuk tetap menjaga nilai moral, nilai spiritual kita di dalam kehidupan kampus yang sangat dinamis ini, dan semoga bisa sukses terus ke depannya sampai wisuda ya. Sampai wisuda. Terus sampai wisuda. Nah, sebelum saya tutup mungkin saya izin ada pantun dikit. Asik, Nah, ada pantun. kalau saya dari situ dengan pantun. Boleh dibantu cakepnya kalian? Boleh. Oke. Main medsos boleh seharian. Cakep. Asal ingat waktu ibadah. Artinya. Jadi mahasiswa boleh keren, tapi lebih keren kalau akhlaknya indah. Yes. Ya, baik teman-teman sekalian, terima kasih. Saya Gazi Hairul selaku moderator pada hari ini. Izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.